Oke, teman-teman semua, jadi sekarang kita akan bahas mengenai rangkaian seri pegas gitu ya. Nah, itu apa maksudnya? Jadi, kalau sebelumnya kita udah bahas hukum Hooke untuk satu pegas. Nah, sekarang misalkan di sini ada dua pegas yang disusun seri. Disusun seri itu artinya disusun berurutan seperti ini. Nah, salah satu pegas maksudnya di ujung satunya itu ditahan. Kemudian di ujung lain itu ditarik. Nah, ya pasti udah tahu ya hasilnya itu akan seperti apa. Nah, dia akan bertambah panjang gitu ya. Jadi pegas pertama itu bertambah panjang sebesar delta L1 dan pegas kedua itu bertambah panjang sebesar delta L2. Nah, kita juga bisa melihat bahwa di titik sini itu ada gaya pemulih yang mengarah ke kiri. Nah, sekarang kita tinjau sistem pertama di sini. Itu sigma F sama dengan 0, gaya pemulih 1, ya gaya pemulih 1 itu adalah gaya pemulih yang dirasakan oleh pegas pertama itu sama dengan minus F, gitu ya, vektornya. Di arahnya itu berlawanan dengan arah gaya deformasi atau gaya tariknya. Nah, jadi misalkan di sini kita bisa tuliskan pegas pertama itu memiliki konstanta pegas K1 dan pegas kedua memiliki konstanta pegas K2. Artinya kita bisa memiliki melalui hukum Hooke bahwa gaya besarnya, gaya tarik itu sama dengan K1 dikalikan delta L1. Di sini kalau pada pegas pertama. Nah, jadi di sini ada gaya pemulih dan gaya tarik. Nah, di sini kita bisa tahu ini seperti ketika kita membahas mengenai gaya tegangan tali bahwa gaya tegangan tali itu adalah transfer gitu ya, mentransfer gaya. Nah, begitu pula di sini itu pegas itu bersifat mentransfer gaya. Jadi gayanya itu ditransfer. Nah, ini sama saja ketika kita potong, ini ada gaya tarik, ada gaya pemulih, ada gaya tarik lagi, gaya pemulih lagi dan seterusnya sampai di titik sini. Titik sini itu masih ada gaya tarik dan juga ada gaya pemulih satu nih karena ini masih di pegas pertama. Setelah melewati perbatasan di sini, ini kan perbatasannya tuh, perbatasan antara pegas pertama dan pegas kedua. Nah, gaya pemulihnya itu bukan lagi gaya pemulih pegas 1, tapi menjadi gaya pemulih pegas 2. Jadi F pemulih 2. Dengan demikian kita juga bisa mendapatkan besar dari gaya pemulih 2 itu sama dengan gaya luarnya. Jadi karena di sini vektor dari gayanya itu berlawanan gitu ya, tapi besarnya itu akan sama. Dimana kita sebelumnya sudah memiliki bahwa F itu sama dengan K1 delta L1, kita juga bisa menuliskan F itu dalam suku K2 dikalikan dengan L2 karena di sini F-nya itu juga sama dengan gaya pemulih 2. Nah, jadi kita bisa tuliskan bahwa delta L1 sama dengan F per K1 dan delta L2 itu sama dengan F per K2. Nah, rangkaian dua pegas seri ini dapat dianggap menjadi rangkaian satu pegas saja yang disebut sebagai pegas pengganti. Jadi ketimbang kita menggambarkan dua pegas di sini, kita bisa menganggap bahwa gabungan dua pegas itu menjadi satu pegas besar yang disebut sebagai pegas pengganti. Di mana pegas pengganti ini memiliki panjang awal L1 plus L2 dan perubahan panjang total yaitu delta L1 ditambah dengan delta L2. Jadi panjang akhir dari pegasnya itu adalah L1 plus L2 ditambah delta L1 ditambah dengan delta L2. Dan juga pegas pengganti ini memiliki konstanta pegas sebesar Ks. Nah, kita juga tahu bahwa di sini hanya ada satu pegas, maka kita bisa gunakan hukum Hooke, yaitu F sama dengan Ks dikalikan delta Ls, atau delta Ls itu sama dengan F per Ks. Delta Ls itu apa? Delta Ls itu adalah jumlah atau jumlah penambahan panjang total dari pegas pengganti ini, yaitu delta Ls itu sama dengan delta L1 ditambah delta L2. Nah, delta Ls itu kan sama dengan F per Ks tuh. Jadi F per Ks itu sama dengan F per K1 ditambah F per K2. Kalau kita coret F-nya, maka kita akan dapatkan 1 per Ks itu sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Nah, persamaan ini disebut sebagai rumus konstanta pegas seri. Jadi kita bisa mendapatkan nilai Ks-nya. Sekarang kalau kita tinjau tiga pegas di sini, tiga pegas, maka ketika ditarik, ketiga pegas itu akan bertambah panjang. Kita juga bisa menggunakan hukum Hooke dengan cara sebelumnya bahwa F itu sama dengan K1 dikalikan delta L1, dan kita juga tahu bahwa gaya ini itu tersebar di semua daerah pada pegas ini.
Jadi di titik 2 itu juga sama, F sama dengan K2 dikalikan delta L2, begitu pula F-nya itu sama dengan K3 dikalikan delta L3. Maka kita bisa tuliskan delta L1 sama dengan F per K1, delta L2 sama dengan F per K2, dan juga delta L3 sama dengan F per K3. Nah, jadi ini ada 3 pegas. Rangkaian seri 3 pegas ini dapat dianggap sebagai satu pegas pengganti. Jadi seperti ini. Jadi pegas awal itu memiliki panjang L1 ditambah L2 ditambah L3 dan pertambahan panjang delta L1 ditambah delta L2 ditambah delta L3 sehingga panjang akhirnya itu seperti ini. Dan pegas penggantinya itu memiliki konstanta pegas Ks. Nah, jadi kita bisa gunakan hukum Hooke untuk satu pegas pengganti, yaitu F sama dengan Ks dikalikan delta Ls, atau delta Ls itu sama dengan F per Ks. Nah, karena kita memiliki delta Ls itu sama dengan delta L1 ditambah delta L2 ditambah delta L3, maka kita bisa tuliskan F per Ks itu sama dengan F per K1 ditambah F per K2 ditambah F per K3. Kalau kita coret F-nya, kita akan dapatkan 1 per Ks itu sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah 1 per K3. Nah, jadi kita udah dapatkan nih persamaan konstanta pegas untuk 2 dan 3 pegas yang dipasang seri. Nah, sekarang untuk N pegas. Jadi di sini ada sebanyak N gitu ya, N pegas yang dipasang seri. Jadi ini ada pegas pertama, pegas kedua, pegas ketiga, dan semuanya itu ditarik oleh gaya F gitu ya, dimana di sini pegas pertama memiliki konstanta pegas K1, ini K2 sampai Kn, dan pertambahan panjang delta L1 sampai delta Ln gitu ya. Nah, kita juga bisa gunakan hukum Hooke gitu ya, delta L1 sama dengan F per K1, delta L2 sama dengan F per K2, delta Ln itu sama dengan F per Km. Dan kita juga bisa nyatakan gabungan seri dari N pegas itu menjadi satu pegas yang sangat besar gitu ya, dimana panjang akhir dari pegasnya itu adalah L1 plus L2 sampai Ln ditambah dengan delta L1, delta L2 sampai delta Ln, dimana penambahan panjang dari pegas penggantinya itu adalah delta Ls sama dengan delta L1 ditambah delta L2 sampai ditambah dengan delta Ln. Nah, di sini kita bisa substitusikan bahwa delta Ls itu sama dengan F per Ks itu sama dengan F per K1 ditambah F per K2 sampai ditambah dengan F per Kn. Kalau kita coret F-nya, maka kita akan dapatkan perumusan pegas konstanta pegas pengganti untuk N pegas gitu ya, yaitu 1 per Ks sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 dan seterusnya sampai ditambah dengan 1 per Km.